Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Waalaikum- semua. Ya, jadi terima kasih atas kehadirannya udah bisa bergabung di kegiatan Git Meet pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Allahumma amin. Baik, pada kegiatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kita sama-sama sharing berbagi pengalaman di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti kita saling sharing, tidak ada yang itu kan, istilahnya berbagi pengalaman saja. Nah, di dalam pembelajaran kita itu ada istilahnya disiplin positif. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif yang menampilkan apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menyanyikan keyakinan Bapak Ibu. Nanti itu bisa saling berbagi pengalaman dalam segitiga restitusi. Misalnya nanti Bapak Ibu ada yang siswanya melakukan kesalahan, itu gimana cara mengatasinya, kemudian apakah kita memberikan hukuman ataukah memberikan konsekuensi. Jadi ada dua pilihan di dalam disiplin positif. Nah, kemudian apa itu makna disiplin? Nah, di dalam bahasa Latinnya itu disebut juga disiplina atau artinya belajar. Maka berkonotasi terhadap murid, disiplin diri menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita masih banyak kata disiplin yang berubah. Suatu yang dilakukan secara individu untuk mendapatkan kepatuhan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, gitu ya. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di dalam kontrol disiplin itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang yang dipandang sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan lain yang sama dengan kita itu. Kemudian eksplorasi konsep pembelajarannya, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Kemudian restitusi. Restitusi di sini maksudnya bisa memberikan motivasi. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantara itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga yang cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, di dalam modul 14 angkatan 6 kami ini, pengaruh jangka pendek, kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan, misalnya kita penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Secara ini tidak langsung dapat menghambat dari kreativitas anak peserta didik tersebut. Nah, di sini ada konsep bahwasannya contohnya di sini hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada konsekuensinya. Konsekuensinya
Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bisa jadi sebuah hukuman. Nah, sering kita jumpai kepada siswa kita itu, kalau kita ada yang terlambat, siswa mencatat di kertas, di bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Biasanya gitu. Itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian dalam lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk juga ke dalam hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak masuk menggunakan masker di dalam lingkungan sekolah ini kan. Nah, jadi itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya ada siswa yang mencoret-coret buku temannya, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi istilahnya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kadang kita berikan itu termasuk hukuman. Kemudian lari di lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit. Itu juga termasuk di dalam konsekuensi Bapak Ibu. Wah, udah banyak yang hadir ini dari Pak Aljan, Bu Anita, Bu Enda, Bu Mei, Bu Neta, Bu Nia, kemudian Bu Nopi, Bu Rika, Bu Rita, Bu Teresia. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah hadir. Nah, kemudian ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi di sini Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, biasanya itu berupa fisik maupun hatinya tersakiti untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Bisa saja dia membenci gurunya itu kan. Kemudian anak menghargai disiplin. Konsekuensinya dia, kalau kita memberikan konsekuensi, biasanya anak akan lebih terpacu untuk menjadi lebih disiplin. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi dia berupa stimulus atau tanggapan, Bapak Ibu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu dapat juga membuat anak menyakiti diri sendiri, Bapak Ibu. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Tapi kalau konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi dia berupa bahasa yang halus, tidak menghardik, kemudian tidak membuli anak dalam situasi yang kurang baik. Gitu. Ada Bu Lika yang baru masuk. Makasih Mbak Lika. Lanjut, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Wah, ada Bu Butet di sini ya, subhanallah. Siap, terima kasih. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sana ada terlihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, apa itu restitusi?
restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam ciri-ciri restitusi itu ada 9 Bapak Ibu. Itu bisa kita download biar Bapak Ibu lebih meyakinkan. Ini ada budaya positif. Budaya positif itu budaya lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang di tengah itu peraturan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu menciptakan sebagai Bapak Ibu guru menciptakan peraturan di dalam kelas itu lebih utama. Jadi kemudian keyakinan kelas baru menciptakan sebuah lingkungan positif, nanti bisa menjadi budaya yang positif di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian ada istilahnya kesepakatan kelas. Nah, ini mengapa dilakukan kesepakatan kelas? Karena kalau kita guru dan murid itu harus saling menyayangi. Kemudian murid harus bersemangat belajar. Kemudian murid peduli dengan teman-temannya. Jadi ini sebuah kesepakatan kelas yang bisa kita buat contoh. Nanti kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas di sekolahnya bisa dibuat, ataupun sebagai guru mapel buat sebuah kesepakatan kelas di sana. Nanti bisa terlihat ada rasa hormat, kemudian bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, kemudian ada istilahnya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelasnya, itu merupakan rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain misalnya. Jadi di sana keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen di dalam melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya berupa kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturannya, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau dan keamanan. Nah, itu merupakan istilah budaya positif yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolahan. Nanti bisa digunakan pada saat pembelajaran. Mungkin kita sekarang berbagi sharing untuk sedikitlah. Saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu dari sekolah yang besar ini, gimana posisi kalau budaya positifnya diterapkan di sekolahnya. Gimana Mbak Endah? Mbak Endah masih ada Mbak Endah? Mbak Endah? Nah, yang lain mungkin bisa berbagi pengalaman untuk budaya positifnya. Bu Nia Yuniarti, gimana Bu Nia? Ya, kalau nggak ada berarti udah, nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Semoga acara ini bermanfaat buat Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang merugikan buat kita semua.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam Gimit pada hari ini. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.